Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang optik geometri. Apakah itu cahaya? Cahaya menurut Newton tahun 1642 sampai 1727 terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara menurut Huygens tahun 1629 sampai 1695, cahaya adalah gelombang seperti halnya bunyi. Perbedaan antara keduanya hanya pada frekuensi dan panjang gelombangnya saja. Eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan. Yang pertama ada Thomas Young tahun 1973 sampai 1829 dan Augustin Fresnel 1788 sampai 1829 berhasil membuktikan bahwa cahaya dapat melentur atau difraksi dan berinterferensi, merupakan sifat dasar gelombang, bukan partikel. Maxwell tahun 1831 sampai 1874. Cahaya, gejala kelistrikan dan kemagnetan, sehingga tergolong gelombang elektromagnetik. Dua fisikawan pemenang hadiah Nobel. Yang pertama Max Planck 1858 sampai 1947 dan Albert Einstein 1879 sampai 1955 tentang teori foton. Planck, cahaya dipancarkan dalam bentuk paket-paket kecil yang disebut kuanta atau teori kuantum. Einstein menjelaskan peristiwa yang dikenal dengan nama efek fotolistrik, yakni pemancaran elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Disimpulkan, cahaya menunjukkan sifat sebagai gelombang dan dalam kondisi lain menunjukkan sifat sebagai partikel. Hal ini disebut dualisme cahaya. Pemantulan cahaya. Jika sebuah batu dijatuhkan di tengah kolam, maka akan muncul gelombang lingkaran dari titik di mana batu dijatuhkan. Sinar gelombang tegak lurus terhadap muka gelombang menyatakan arah kemana gelombang menyebar atau merambat. Pemantulan gelombang datar. Gelombang tali merupakan gelombang yang paling sederhana atau satu dimensi. Selanjutnya, kita akan membahas gelombang yang kompleks, yaitu gelombang datar dua dimensi. Contoh gelombang datar adalah gelombang air. Sifat-sifat gelombang air dapat diamati dengan alat yang disebut tangki ria atau tangki gelombang. Semakin jauh dari titik sumber gelombang, muka gelombang menjadi lebih datar, seperti gambar berikut. Pemantulan dari bidang rata disebut pemantulan spekular atau biasa. Jika permukaan bidang kasar disebut pemantulan difus atau baur. Hukum pemantulan Snellius. 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin datar. Hukum pemantulan cahaya. 1. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar.
2. Besar sudut datang I sama dengan sudut B. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar akan bersifat maya dan tegak sama besar. Cermin datar, bentuk permukaannya datar. 1. Pemantulan cahaya dari objek, bunga, dan vas pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk cermin datar. A. Maya. B. Jarak benda cermin sama dengan jarak bayangan cermin. C. Tegak. Cermin cekung dan cermin cembung. Dalam menggambarkan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dan cermin cembung, digunakan sinar-sinar istimewa. Rumus cermin cekung dan cermin cembung. 2/R sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Karakteristik cermin cekung, jari-jari kelengkungan positif. Jika jarak obi fokus, by nyata, terbalik. Jika obi terletak antara fokus dan cermin, by maya, tegak diperbesar. Cembung, jari-jari kelengkungan negatif. Jika obi di depan cermin, terbentuk by maya, tegak diperkecil. Datar, jari-jari kelengkungan tak berhingga, by maya sama besar tegak. Contoh, di mana seorang harus berdiri di depan cermin cekung berjari-jari 120 cm agar dapat melihat by wajahnya yang tegak dan 4 kali lebih besar. Cermin apakah harus digunakan dan berapa pula jari-jari agar membentuk by tegak 1/5 kali besar obi yang ditempatkan 15 cm di depannya. Lensa. Berikut adalah gambar lensa. Lensa cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus utama. Sinar datang melalui fokus utama lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama lensa. Sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Pembentukan cahaya. Lensa cembung dapat digunakan untuk memproyeksikan bayangan nyata. Pada lensa cembung, bayangan nyata terbentuk pada titik pertemuan sebuah berkas sinar yang melewati lensa. Lensa cekung. Pembentukan bayangan pada lensa. Lensa cekung. Sinar datang paralel dibiaskan menjauhi titik fokus dan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa F. Pembentukan bayangan. Rumus lensa. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan buka kurung N kurang 1 tutup kurung buka kurung 1/R1 tambah 1/R2. Kuat lensa P sama dengan 1/F satuan dioptri dan F bersatuan meter. Contoh, lensa konvergen F sama dengan 20 cm ditempatkan 37 cm dari depan layar. Di manakah obi harus diletakkan agar tampil pada layar? Penyelesaian 1/S tambah 1/37 sama dengan 1/20. Berikut adalah contoh-contoh lainnya. Kemudian pembiasan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya, yaitu ketika cahaya melewati batas dua medium yang berbeda kerapatannya. Hukum pembiasan cahaya dari Snellius. 1. Sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. 2. Hasil perbandingan antara sinus sudut dan datang dengan sinus sudut bias merupakan sebuah bilangan konstan indeks bias. Pembiasan. Sin I kali N1 sama dengan sin R kali N2.
Pembiasan oleh kaca pelan paralel. Pada pembiasan oleh kaca pelan paralel akan terjadi pergeseran sinar, yaitu antara sinar datang dengan sinar yang keluar dari kaca. Besar pergeseran sinar datang dihitung dengan rumus T sama dengan D kali sin buka kurung I kali I kurang R per cos R. Sinar istimewa N2 lebih kecil dari N1. Contoh soal. Sekeping kaca indeks bias 1,55, tebalnya 0,6 cm. Berapa waktu diperlukan suatu pulsa cahaya untuk melintasi keping? Penyelesaian. T sama dengan X per V. T sama dengan X per J per N. Indeks bias intan 2,42. Berapa sudut kritis agar cahaya yang berasal dari dalam intan bisa keluar? Penyelesaian. N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2 sama dengan 2,42 sin theta 1 sama dengan 1 sin 90. Pembiasan oleh kaca prisma. Untuk pembiasan oleh prisma kaca, maka berlaku rumus beta sama dengan R tambah 1, D sama dengan I tambah R aksen kurang beta. Pembiasan permukaan lengkung. Ketika terjadi pembiasan oleh permukaan lengkung, maka berlaku rumusan sebagai berikut. N1 per S tambah N2 per S aksen sama dengan N2 kurang N1 per R1. Penerangan dan fotometri. Intensitas cahaya ini ukuran kekuatan sumber menurut mata kita, satuan lilin atau kandela. Flux cahaya F, jumlah cahaya yang terlihat dan dipancarkan oleh suatu sumber, satuan lumen. F, intensitas penerangan atau iluminasi E, banyaknya cahaya yang tiba pada satu luas satuan sama dengan E sama dengan F per A. Suatu lampu sorot intensitas rata-rata 1000 kandela. Seluruh cahayanya oleh reflektor dan lensa dipusatkan pada permukaan santuan dinding seluas 200 cm². Berapa intensitas penerangan daerah itu? E sama dengan F per A sama dengan 4. Sistem indera mata. Sistem fokus pada mata. Lensa mata dapat memfokuskan cahaya yang berasal dari benda yang jaraknya berbeda, sehingga jatuh di retina mata. Cahayanya dengan mengubah jarak fokus lensa, maka disebut proses akomodasi. Orang dewasa normal tak dapat berakomodasi untuk jarak benda lebih kecil dari 25 cm. Mata anak normal dapat berakomodasi untuk jarak benda sampai sedekat 10 cm. Cacat mata, hipermetrop, miopi, presbiopi. Loop kaca pembesar. Perbesaran oleh lensa yang memungkinkan objek lebih dekat ke mata dengan tetap jelas. Hal ini menghasilkan perbesaran f titik fokus 250 mm adalah jarak pandang terdekat. Kaca pembesar atau loop. Lensa konvergen membentuk bayangan tegak diperbesar maya jika objek ditempatkan di titik fokus. Perbesaran M sama dengan D per F tambah 1. Jika bayangan dibuat di titik dekat D, M sama dengan D per F jika bayangan teleskop. Prinsip kerja teleskop. Lensa objektif
membentuk bayangan nyata atau image yang kemudian diperbesar oleh lensa dekat mata. Gunakan layar transparan, gambar akan muncul secara transparan dan dapat diamati dengan menggunakan lensa perbesaran saat melakukan observasi angkat dan pindahkan layar. Mikroskop. Skematik susunan lensa dalam mikroskop. Perhatikan tempat objek yang akan diamati, bentuk bayangan yang diperoleh. Apakah bedanya dengan teleskop? Mikroskop. Contoh hasil pengamatan hasil mikroskop dari sel. Dengan mikroskop dapat diamati inti sel dan badan sel dengan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa konvergen, objektif f0 dan okuler fa. Light amplification by stimulate emission of radiation atau laser. Ketika foton atau paket energi cahaya diabsorpsi, atom akan meningkatkan energi foton dan elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron tersebut akan jatuh kembali tingkat energi yang lebih rendah dan menghasilkan sinar emisi. Berkas sinar laser dalam fiber optik. Karakteristik laser. Pertama, koheren, kedua, monokromatik, ketiga, dapat terpolarisasi. Holografi dengan sinar laser. Pengertian cahaya. Cahaya merambat memindahkan energi tanpa perambatan massa, terdiri atas partikel-partikel tak bermassa. Cahaya untuk terapi. Yang pertama inframerah, yang kedua cahaya tampak. Ultraviolet, laser atau light amplification by stimulate emission of radiation. Sifat monokromatis dan koheren, terpancar dalam satu fase. Kegunaan laser dalam medis. Memperoleh citra 3 dimensi organ tubuh dengan teknik holografi. Yang kedua, untuk penyinaran beberapa jenis kanker. Ketiga, untuk koagulasi darah dan memblokir pembuluh darah vena pada beberapa penyakit.